Selain melalui kampanye Bangga Buatan Indonesia, Kementerian Perdagangan juga memberikan perlindungan bagi UMKM melalui regulasi dan pengaturan marketplace untuk mendapatkan perdagangan yang adil dan bermanfaat. Infrastruktur digital juga dibangun Kominfo secara merata untuk mendorong UMKM bergabung ke marketplace. Untuk mendukung industri ekonomi kreatif dan UMKM, Kementerian Perdagangan, Kominfo, dan Asosiasi E-commerce Indonesia mengadakan kampanye Bangga Buatan Indonesia. Kementerian Perdagangan menargetkan industri makanan halal dan fashion Islam Indonesia menjadi unggulan tak hanya bagi pasar lokal, tapi juga dapat menjadi acuan dan kiblat regional dan global. UMKM saat ini berkontribusi terhadap 60% GDP Indonesia. Kementerian Perdagangan memberikan perlindungan bagi UMKM melalui regulasi dan pengaturan marketplace untuk mendapatkan perdagangan yang adil dan bermanfaat bagi pembeli maupun produsen. Jadi kita memastikan bahwa nanti Permendag 50 ini akan kita perbaiki, kita akan atur daripada pelaku-pelaku cross border dan yang bukan cross border. Kita akan identifikasi apakah asal daripada penjual. Jadi kalau di dalam perdagangan Pak Joni Plate itu dicari country of origin daripada barang. Kalau ini kita akan mencari country of origin daripada penjual. Nah, dengan begitu kita akan melihat transparansi agar terjadi persaingan yang sejajar, seimbang, level equal playing field, dan mudah-mudahan dari situ kita bisa mendapatkan perdagangan yang adil, perdagangan yang bermanfaat, bukan hanya bagi konsumen, tetapi juga ekosistem daripada perindustrian Indonesia. Untuk mendukung ekonomi digital, Kominfo menargetkan 83.000 desa di Indonesia dapat mengakses internet 4G pada 2022 mendatang melalui pembangunan BTS, pergelaran serat optik maupun satelit. Kominfo menyelenggarakan dan menanggung biaya program literasi digital melalui pelatihan digital basic skill untuk 12,5 juta rakyat Indonesia di 2021 untuk memperkenalkan digital kepada masyarakat. Kominfo juga membangun jaringan pariwisata hub untuk mengintegrasikan ekonomi digital dan pelaku UMKM di daerah wisata. JP Hub itu adalah satu hub yang sudah terintegrasi, ya, yang mendukung dari sistemnya sendiri yang dihubungkan dengan berbagai lembaga pemerintahan untuk akses terhadap tujuan wisatanya dan bersama e-commerce ya untuk bagaimana membuka jaringan termasuk untuk booking, reservasi dan lain sebagainya. Dan dengan Bank Indonesia melakukan integrasi sistem agar QR Indonesian Standard atau QRIS ya untuk sistem pembayarannya juga bisa terintegrasi. Tujuan wisata, reservasi booking, dan sistem pembayaran ada di dalam JP Hub yang dibangun oleh Kominfo untuk mensupport. Berdasarkan data IDEA atau Asosiasi E-commerce Indonesia, produk lokal UMKM yang paling digemari konsumen saat ini adalah fashion, craft, dan makanan. Bila pada 2020, transaksi digital melalui platform e-commerce di Indonesia mencapai 253 triliun rupiah, maka angka tersebut diprediksi meningkat menjadi 600 hingga 700 triliun rupiah pada 2025 mendatang. Perdagangan e-commerce masih didominasi di pulau-pulau besar di Indonesia. Setelah itu goalnya adalah sebenarnya para UMKM ini untuk ekspor. Karena sebenarnya internet itu kan borderless. Bagaimana kita bisa memanfaatkan market internet yang borderless, tidak hanya kita menikmati market dalam negeri, tetapi juga meningkatkan market luar negeri melalui internet. Itu Mbak mungkin fase-fase UMKM di dalam berjualan. Dari onboarding, scale up bisnis, finalnya adalah go internasional atau ekspor. Untuk mendukung UMKM dari sisi permodalan, pemerintah meluncurkan program KUR senilai 253 triliun rupiah dengan suku bunga 3% pada 2021.